tanya nanti apakah benar isu-isu yang berkembang selama ini bahwa bansos 400 triliun tersebut diantaranya untuk kemenangan paslon nomor 2 atau tidak, itu kan kita lihat. Terima kasih telah mengklik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi. Anda yang menonton, kami yang mengomentarinya. Baik kawan sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mendengarkan cuplikan berita yang pertama tentang alasan tim hukum ya Anies Mohaimin untuk meminta menghadirkan 4 menteri. Kemudian MK mengundang 4 menteri untuk hadir di persidangan tanggal 5 April ya, 5 April 2024. Kemudian komentarnya Presiden Jokowi ya tentang kehadiran 4 menteri di MK tersebut. Baik, kita ikuti cuplikan beritanya. Kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia. Jadi kami secara resmi sudah memasukkan surat untuk minta Mahkamah Konstitusi mendengarkan keterangan, memanggil lalu mendengar keterangan dari 4 menteri ini. Kenapa pentingnya 4 menteri ini? Karena 4 menteri ini mengetahui langsung tentang hal-hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan di permohonan kami. Misalnya pertama, Menteri Keuangan. Di situ kami ingin menanyakan dan mungkin nanti melalui Mahkamah Konstitusi tentang anggaran bansos ini. Bagaimana bansos ini bisa melonjak di 2024, itu anggarannya dari mana? Apakah memang sudah disiapkan? Apa sudah diplanningkan? Karena tidak ada kejadian yang penting di 2024 ini. Kalau dulu di 2020 ada COVID, 2024 ini tidak ada apa-apa. Tapi naiknya luar biasa tingginya. Itu yang kita mau tanyakan. Sosial, kaitan dengan penyalurannya, perencanaan bansosnya. Apakah bansos itu sudah tepat guna? Kita semua setuju bahwa bansos itu penting, tapi kita tidak setuju kalau bansos itu dipolitisasi, sehingga orang yang menerima tidak berhak menerimanya hanya karena untuk ingin menaikkan suara paslon tertentu. Lalu yang ketiga, Menteri Perdagangan. Kita tahu bagaimana banyak sekali laporan kami tentang Menteri Perdagangan yang menggunakan fasilitas negara, terang-terangan mengatakan bahwa ini bantuan dari Jokowi. Terima kasih kepada Jokowi, kita harus dukung 02 segala macam. Itu sudah kami laporkan juga ke Bawaslu. Lalu terakhir tentang Menteri Airlangga. Ini juga hal yang sama seperti dengan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Itulah yang kami minta melalui Mahkamah Konstitusi, semoga dapat dikabulkan. Tadi juga pihak 03 mendukung argumen kami. Karena kenapa ini penting? Karena inilah nanti mengungkap semua tabir-tabir. Kalau tadi ditanyakan kenapa tidak kita yang menghadirkan, nah kita tidak punya kemampuan menghadirkan mereka, ya. Kecuali kalau nanti kita. Oke, kawan-kawan ya. Jadi saya disclaimer terlebih dahulu bahwa ulasan ini merupakan ulasan warung kopi ya, ulasan dari masyarakat biasa. Jadi tidak ada kaitan misalnya dengan ulasan masalah hukum, masalah politik dan sebagainya. Kira-kira bahasa pasaran, ulasan bahasa pasaran ya. Jadi mengenai ini sebagaimana tadi diusulkan oleh dari tim hukum ya dari pasangan paslon nomor 1 Mohaimin dan Pak Anies ini ya, untuk menghadirkan 4 menteri tersebut. Ini tentunya pasti masalah ya seputaran bansos ya. Jadi saya pikir ya tidak ada persoalan untuk menghadirkan 4 menteri itu ya. Jadi kita mau lihat transparan sebagai rakyat biasa ini ya, bagaimana bansos itu memang di perencanaan awalnya di Kementerian Sosial, siapa saja yang akan diberi itu, daftar namanya mana, berapa banyak, gitu kan? Udah itu berapa nilai per orangnya dan berapa jumlah ya, besaran seluruhnya untuk diberikan bansos itu, total seluruh pendanaan itu berapa, gitu kan? Karena Ibu Risma waktu itu pernah juga di komentar ya bahwa beliau cuma mendapatkan jatah untuk
menyalurkan bansos itu sekitar 79 triliun dia bilang kan, itu saja sudah pusing dia bilang kan. Nah ini dari desas-desus yang ada itu kan bansos itu melonjak menjadi lebih dari 400 triliun. Jadi kemana ya jadi sisanya itu kalau cuma 79 triliun di Kementerian Sosial, selebihnya itu siapa yang menyalurkan gitu kan? Ya siapa yang menyalurkan? Tentunya kalau tidak disalurkan oleh Kementerian Sosial, kita sebagai masyarakat bawah, masyarakat warung kopi gitu kan, mempertanyakan ini itu tugas siapa gitu kan. Jadi yang namanya masalah sosial ya tugas Menteri Sosial. Kalau disalurkan oleh kementerian lain, nah berarti bukan tupoksi, bukan tugas dan fungsi kementerian itu gitu kan. Nah, jadi kita bisa menduga-duga gitu kan. Jadi ada benarnya juga tuntutan daripada pihak paslon nomor 1 ini ya. Mari kita ikuti sekarang cuplikan berita selanjutnya. Yang lalu kan KPU Bawaslu tidak mengajukan saksi dan ahli. Tidak. Baik, kalau begitu nanti seandainya pun akan mengajukan, tidak tertutup kemungkinan bisa berubah pikiran kan. Nanti jadwalnya akan kami gabung dengan pemeriksaan saksi dan ahlinya KPU. Kalau tidak, kalau on schedule mungkin di Rabu ya. Terima kasih Yang Mulia. Rabu, lusa. Kemudian untuk pihak terkait, kalau bisa dimungkinkan nanti 1 hari untuk pihak terkait. Jadi Kamis untuk pihak terkait. Baik Yang Mulia. Kemudian juga kepada para pihak perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keperpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024. Kemudian catatan berikutnya adalah karena ini keterangan yang diminta oleh Mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim. Oke kawan-kawan, jadi itu tadi ya, Ketua MK mengatakan bahwa memanggil 4 menteri ini bukan berarti mereka mengakomodir tuntutan atau usulan dari paslon nomor 1, tapi semata-mata untuk kepentingan para hakim. Jadi betul, demi kepentingan atau untuk kepentingan para hakim untuk mendengarkan keterangan-keterangan dari 4 menteri ini. Ya, dibilang itu dari Ketua MK tadi kan. Baik, kita lanjutkan tentang cuplikan berita dari Presiden Pak Jokowi ya tentang kehadiran 4 menteri di sidang sengketa pemilu ini. MK
tunggu aja hari Jumat. Saya nggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK. Nah itu tadi ya komentarnya Pak Jokowi sehubungan diundangnya 4 menteri untuk hadir dalam sidang sengketa pemilu di MK ya tanggal 5 Jumat tanggal 5 April 2024 ya. Jadi dia bilang, Pak Jokowi bilang bahwa itu tidak perlu izin khusus dari presiden karena sudah menjadi tugas masing-masing gitu kan, kira-kira begitu. Silakan disampaikan apa yang ditanya, silakan dijawab ya bila sesuai tupoksinya itu. Kemudian tidak ada juga titipan-titipan dari Pak Jokowi selaku presiden. Jadi kalau sekalian, kalau melihat gini kan dimulai dari usulan paslon nomor 1 untuk mengundang 4 menteri, kemudian ketua MK-nya sudah mengakomodir kan, dengan kata ada dalam tanda petik itu kan, untuk kepentingan hakim mengundang 4 menteri ini untuk dimintakan keterangan. Kemudian presiden juga sudah mengomentari bahwa tidak perlu izin khusus dari presiden untuk kehadiran itu karena itu adalah kewenangan MK untuk memanggil, dia bilang kan. Jadi kita lihat ini tanggal 5 kawan-kawan sekalian ya, tanggal 5 April ini hari Jumat di Mahkamah Konstitusi, bagaimana jawaban-jawaban yang diberikan oleh para menteri ini tentang baik itu tentang mulai dari perencanaan bansosnya itu atau perencanaan siapa saja akan diberikan, perencanaan anggarannya, siapa yang memakai anggaran, sudah itu diberikan kemana ya bansos-bansos tersebut. Nah kita akan lihat secara jelas, detail, transparan tentunya. Kita tunggu berita ya selanjutnya supaya pencerahan ini kita akan tahu kemana arahnya nanti, apakah benar isu-isu yang berkembang selama ini bahwa bansos 400 triliun tersebut diantaranya untuk kemenangan paslon nomor 2 atau tidak, itu kan kita lihat. Baik kawan sekalian, cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu kembali dengan isu-isu berita-berita yang masih panas, masih menarik tentunya ya pada kesempatan yang akan datang. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi.